wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mariska Tridianti. Saya dari Universitas Terbuka dengan nomor induk 05018835 dari UPPJJ Purwokerto. Saya dari prodi agribisnis pertanian. Di sini saya akan mewawancarai Ibu siapa gitu? Perkenalan dulu ya Mbak. Nama saya Munirah. Saya dari Desa Kutapuluh. Saya seorang ibu rumah tangga dengan memiliki anak berusia 6 tahun. Kalau pekerjaan saat ini apa Bu? Sebagai ibu rumah tangga saja. Aktivitas sehari-hari apa Bu? Kalau untuk aktivitas sehari-hari itu membereskan rumah ya pada umumnya ibu rumah tangga, kemudian antar jemput anak sekolah, terus ya kita sambil jualan online sih. Kalau boleh tahu pendapatan uang Ibu dan belanjaan Ibu yang dihabiskan selama 1 bulan itu berapa? Kalau untuk pendapatannya kurang lebih ya 4 juta ya. Kalau untuk pengeluarannya sekitar 2,5. Kalau beli suatu produk biasanya itu karena apa? Ada yang mempengaruhi atau tertarik sendiri? Kalau saya sendiri misalnya beli produk itu yang dilihat pertama itu kebermanfaatan itu si produk dan juga itu ketika saya butuh. Apa sebelumnya Ibu pernah membeli produk minuman jamu, herbal, dan kopi rempah? Kalau untuk jamu sendiri saya sering beli ya di tukang sayur sama di jamu keliling. Kalau untuk kopi rempah sebelumnya saya belum pernah nyoba ya karena di sini belum ada. Kebetulan saya memiliki produk kopi rempah sama jamu kunyit rempah dari kemasan dan kopi rempah dari Aleng. Saya mau minta pendapat Ibu tentang produk usaha yang saya jual Bu. Kalau untuk kopi rempah dalam kemasan kaleng itu sudah bagus sih Mbak. Di sini belum ada yang jual juga kan. Terus itu inovasinya juga bagus. Kalau biasanya Ibu tidak cocok atau masalah saat membeli produk itu karena apa Bu? Biasanya itu kualitas dari rasanya itu tidak konsisten. Misalnya hari ini saya beli enak, besok saya beli nggak enak, kan akhirnya jadi saya nggak beli lagi gitu. Apakah Ibu sebelumnya pernah membeli jamu herbal atau kopi rempah? Kalau untuk jamunya sering beli ya, kalau untuk kopi rempahnya belum pernah. Apa Ibu suka minum jamu? Kalau saya sendiri itu kalau beli jamu itu ketika datang bulan, yaitu untuk meredakan rasa nyeri. Kalau untuk setiap harinya enggak sih, paling itu kalau datang bulan saja. Kalau kopi Ibu suka atau tidak? Kalau untuk kopi suka, cuman kalau untuk kopi rempah belum pernah nyoba. Mungkin kalau sudah rilis, saya mau mencobanya. Kalau membeli produk jamu itu saat Ibu sakit atau apa Bu? Ya pas waktu itu datang bulan saja. Sering atau tidak Ibu membeli produk minuman jamu herbal? Berarti kalau untuk datang bulan kan 1 bulan sekali ya? Itu ya termasuknya sering apa enggak itu hitungannya? Ya, kadang-kadang ya? kadang-kadang Aja masuk. Nggak setiap hari? Enggak. Biasanya beli di mana Bu? Lebih ke online atau offline? Belinya di offline sih, di tukang sayur, kalau enggak di jamu keliling. Biasanya harga yang Ibu beli itu rata-rata berapa? Kalau untuk jamu sendiri itu 5.000. Kalau ini saya kan ada jamu kunyit rempah dari kemasan sachet. Itu 10 gram. Kira-kira kalau dijual dengan harga 2.500 di warung itu menurut Ibu gimana? Nah itu termasuknya murah sih ya, kan karena herbal juga kan, jamu herbal itu kan mahal. Apalagi itu kita bisa seduh sendiri di rumah. Itu termasuk worth it lah. Murah-murah. Kalau dengan kopi rempah dengan 150 gram itu dijual di misal toko-toko store kayak supermarket itu dengan harga 10.000 itu murah atau tidak? Kalau untuk kopi rempah dalam kemasan kaleng itu di harga 10.000 ya. Itu termasuknya murah itu karena apa? Untuk membuat inovasi kopi kaleng itu juga menggunakan biaya produksi yang tinggi. Jadi sesuai lah, itu nggak apa-apa. 10.000 itu sudah termasuk murah. Apa ketertarikan Ibu saat membeli produk minuman atau Ya, untuk yang pertama itu manfaatnya ya Mbak. Untuk manfaatnya, untuk yang kedua rasanya. Itu sih yang paling yang saya beli. Kalau apa yang biasa yang membatalkan Ibu untuk membeli produk itu biasanya Itu ya ketidak konsistenan rasa kan, jadinya kan kalau mau beli lagi lah takut gak enak gitu. Pasti Ibu membeli produk itu dilihat dari utama itu segi manfaat, komposisi, dan logo halal, ada logo halalnya atau tidak ya Bu. Terus pastinya BPOM atau tidak, dan utamanya itu rasa Ibu. Betul. Rasa pastinya juga harga dilihat juga ya, betul. Harga juga dilihat, dan ramah lingkungan juga. Biasanya Ibu paling sering lihat produk kayak jamu herbal terus kopi rempah itu biasanya lihat di mana? Kalau untuk jamu sekarang di media sosial sudah banyak ya Mbak, di TikTok sudah banyak. Terus untuk kopi rempah ini masih belum pernah lihat saya. Kalau dalam kemasannya betul, dalam kemasan kalian ini saya belum pernah lihat. Kalau mungkin jamu dalam kemasan saset mungkin sudah banyak ya? Ya sudah banyak, betul. Ibu menggunakan sosmed atau tidak? Menggunakan. Yang paling sering digunakan itu apa? Saya pakai TikTok ya, betul. IG sering digunakan? Enggak sih, saya lebih ke TikTok sama Shopee aja. TikTok sama Shopee. Biasanya Ibu lihat konten-konten yang menarik nih? Ya betul, di TikTok kan sekarang sudah banyak ya, konten-konten tentang jamu, hidup sehat, itu di TikTok banyak. Sebelum membeli pasti Ibu juga mencari-cari informasi tentang produknya, dari ulasannya, dari berapa banyak yang sudah membelinya Ibu? Betul, kita kalau mau beli produk itu kita lihat ulasannya dulu, apakah itu sudah bintang 4 ke atas. Terus kita juga lihat testimoninya, kan kadang dia bikin reaction video itu. Kalau misalnya produknya bagus ya kita cek kayak gitu. Apa Ibu membeli produk biasanya karena apa? Butuh atau? Yang pertama ya tentunya butuh ya, yang kedua itu manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ibu, nama saya Mariska Tridianti dari Universitas Terbuka Purwokerto, prodi agribisnis pertanian. Di sini saya akan mewawancari Ibu. Nama Ibu siapa gitu? Yanti. Pekerjaan saat ini ibu rumah tangga. Kalau boleh tahu pendapat uang yang dihabiskan untuk belanja selama 1 bulan? Ya kurang lebih 1 juta untuk semuanya. Kalau beli, saya mau menanyakan kalau beli suatu produk biasanya Ibu kenapa? Ada yang mempengaruhi atau tertarik dengan sendirinya? Ya karena kebutuhan, karena butuh. Apa sebelumnya Ibu pernah membeli produk minuman jamu herbal dan kopi rempah? Pernah. Ada ketidakcocokan atau masalah saat membeli produk itu? Sejauh ini sih tidak ada. Apa yang dirasakan saat minum jamu herbal? Ya badannya jadi enak. Kalau kopi herbal? Kalau kopi sama aja sih sebenarnya. Memberi seger lah, badannya jadi seger. Membeli produk ini saat apa Bu? Sakit atau apa? Enggak sih, karena ingin minum gitu. Sering tidak Ibu membeli produk minuman jamu herbal dan kopi rempah?
Kalau jamu sering, kalau kopi sudah tidak sering. Kadang-kadang Biasanya ibu membeli produk itu di mana, Bu? di itu kalau yang siap minum itu paling jamu minyak asam di tukang sayur. Lebih sering offline gitu. Oke. Biasanya harga yang ibu beli itu rata-rata berapa untuk jamu siap minum sama kopi herbal ya? Kopi rempah. Kalau jamu yang saya minum itu sekitar 7.000. Kalau yang sipuk itu loh sekitar 12.000. Kalau kopi itu belinya itu harganya berapa sih? 90 berapa gitu, isinya 20. 90 sekitar 90 lebih lah. Itu yang kemasannya, bukan yang siap minum kopi. Ini yang kemasan lepuk. Ini saya kan mempunyai rencana untuk usaha saya. Nah, di sini saya mau menjual jamu kunyit rempah dengan bentuk kemasan saset. Jadi saya ini harganya 2.500. Menurut ibu itu gimana? Worth it atau tidak untuk kayak kalangan menengah bawah atau ke atas juga, menengah ke atas juga bisa 20 antara 10 sampai 20 gram. Dan dijualnya 2.500 untuk pasaran kemasan saset. Kan tinggal seduh. Terus menurut ibu harganya itu sudah pas atau kurang atau kemahalan? Ya murah, maksudnya murah. Rata-rata kan harganya 5.000 gitu atau berapa. Yang di warung-warung itu harganya rata-rata segitu ya. Dan di sini juga ada kopi rempah siap minum dan kemasan kaleng. Ini kan buat kayak store kayak ke supermarket atau besar gitu. Menengah ke atas mungkin lebih banyaknya yang menengah ke atas. Tapi menengah yang ke bawah itu bisa juga membelinya dengan harga 10.000. Ini worth it atau tidak? Worth it sih kalau itu bisa aja. Ini dalam kemasan kaleng mungkin ditaruh di Alfa atau supermarket gitu. Ya. Dan ibu di harga 10.000 ini. Wajar aja sih. Kalau yang kaleng kan rata-rata ya segitu harganya. Kalau yang kemasan saset ini menurut ibu ini kemurahan gitu. Ya paling enggak di antara 5.000 atau 3.000 Di bawah 5.000. Apa ketertarikan ibu saat membeli produk atau minuman di sini? Tertarikan apa? Ya biasanya karena suka aja, suka minuman kayak herbal atau kopi gitu. Karena manfaatnya juga, kalau herbal rempah itu kan manfaatnya buat tubuh bagus. Kalau yang biasa membuat ibu batal untuk membeli produk itu karena apa? Kadang ya karena kalau misalkan online itu reviewnya kurang atau tidak sesuai gitu. Jadi batal aja dibeli. Ibu paling sering lihat produk minuman herbal misal ini jamu kunyit rempah dan kopi rempah itu biasanya di mana? Di sosmed atau di Shopee, kalau itu di Shopee, ibu menggunakan sosmed apa yang paling sering digunakan? paling Instagram. Saja. Pasti lihat konten-konten yang menarik ibu. Ya orang lewat gitu kan langsung dilihat tuh. Terus nanti dicari di itu online shop gitu. Untuk iklan produk herbal, minuman herbal muncul atau tidak di Instagram ibu? Kadang muncul. Sebelum membeli pasti ibu mencari-cari informasi tentang produknya. Ya dicari review, komentar gitu. Ibu membeli produk biasanya kenapa? Butuh? Ya karena butuh, kadang butuh buat itu badan sakit atau apa gitu. Apakah ibu suka minum jamu herbal ini dan minuman kopi rempah? Dia suka. Untuk promosi sendiri ibu pastinya lebih tertarik dengan konten-konten daripada iklan. Apalagi dengan adanya diskon gratis ongkir atau cashback itu lebih tertarik untuk membelinya. Sangat tertarik. Ada saran dari produk saya ini agar lebih menarik mungkin untuk promosinya, untuk Mungkin palingnya promosinya dikenalin lagi biar lebih meluas gitu. Kalau kemasan sih menurut saya udah lumayan bagus, konsep menarik. dan kemasannya sudah cukup menarik gitu. Jika tersedia di store atau pasar, apakah ibu tertarik untuk membeli produk ini? Mungkin bisa tertarik membeli. Ya mungkin itu saja dari pertanyaan saya untuk tentang usaha minuman rempah ini. Terima kasih ibu atas waktunya. Sama.